Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Esta Channel. Nah, pada video kali ini menindaklanjuti video yang pertama tentang bagaimana cara membuat tanaman anggur ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum menonton, link videonya akan saya sematkan di deskripsi ya teman-teman. Melanjutkan video tersebut, saya ingin membuat video tentang bagaimana caranya agar anggur yang kita tanam ini cepat besar teman-teman. Ya, sekali lagi bagaimana caranya agar tanaman anggur yang kita tanam ini cepat besar. Pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa anggur ini merupakan tanaman yang sangat cepat sekali pertumbuhannya teman-teman, kalau memang kondisi lingkungan dan juga media tanam itu baik ya teman-teman. Jadi tanaman anggur ini bisa tumbuh sampai beberapa senti dalam waktu setiap hari, dalam waktu 1 hari. Nah, untuk itu kita harus menyediakan terlebih dahulu tempat rambatan dari tanaman anggur ini. Nah, jadi pola yang ingin kita buat apakah pola teralis ataukah para-para, jadi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kalau memang ingin teralis ya kita siapkan teralisnya. Kalau memang para-para ingin kita siapkan para-paranya. Nah, kebetulan anggur yang saya tanam ini nantinya akan saya rambatkan pada para-para teman-teman, bukan teralis. Nah, untuk itu di sini pada bagian atas saya sudah menyediakan para-paranya. Kemudian di sebelah sini kemudian saya siapkan satu kawat tepat ke bagian bawah dari tanaman anggur yang akan kita tanam. Ini supaya nanti tanaman anggurnya bisa merambat. Ya, baiklah teman-teman, saya akan lanjutkan saja, langsung saja ke bagian langkah pertama untuk membuat tanaman anggur ini cepat besar. Mohon maaf agak sedikit berisik ya teman-teman, karena hari ini rumah saya kebetulan dekat dengan sirkuit dan sepertinya sedang ada balapan, jadi agak sedikit berisik. Tapi tidak apa-apa. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini saya ada tanaman anggur yang beberapa waktu lalu saya tanam. Di sini itu mempunyai tiga dahan teman-teman, 3 tunas ya. Ini satu ke sebelah sini, satu sini, dan satu yang paling bawah. Nah teman-teman, agar tanaman anggur ini cepat besar dan juga cepat tinggi teman-teman, kita harus menyisakan, kita harus membuat hanya 1 batang utama saja. Sekali lagi, kita harus membuat tanaman anggur ini hanya mempunyai 1 batang utama saja. Karena ini ada 3, ya otomatis kita akan eksekusi 2 teman-teman, kita akan buang 2. Nah, pertanyaannya adalah mana saja yang harus kita pilih, atau mana yang harus kita pilih untuk dijadikan sebagai batang utama ya teman-teman. Nah, yang kita pilih untuk dijadikan batang utama adalah yaitu yang pertama otomatis harus dia mempunyai posisi tegak ke atas ya teman-teman. Dan yang kedua adalah pilih dari tunas ini yang terlihat subur, paling besar dan segar teman-teman. Nah, yang masuk kriteria pertama itu yang sebelah sini teman-teman, dan sebelah bawah itu posisinya ke atas. Jadi nanti kalau misalkan dia panjang bisa kita rambatkan ke sini. Yang ini karena posisinya ke sebelah sini dan juga mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada yang 2 itu, otomatis harus kita buang. Nah, kemudian berikutnya, ini posisi di atas dan ini posisi di bawah. Karena saya menginginkan, ini sebetulnya dua-duanya sama-sama pigor ya teman-teman, sama-sama bagus. Nah, jadi kalau saya melihat, saya akan menyisakan ini bebas ya teman-teman, mau yang bawah ataupun yang atas. Nah, kebetulan saya akan sisakan yang atas agar pertumbuhannya mungkin cepat. Jadi yang bawah ini akan saya seleksi teman-teman, saya putuskan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus disisakan satu batang saja teman-teman? Nah, begini ya, alasannya begini. Ketika batang ini mempunyai beberapa tunas, maka energi yang dihasilkan nanti akan terbagi ke 3 jaringan meristem teman-teman, 4 malahan ya, atau bahkan lebih dari 4, yaitu jaringan meristem yang ada di ujung A, di ujung B, dan di ujung C. Meristem apikal namanya. Dan juga energi nanti dialirkan pada meristem lateral pada A, B, dan C. Jadi kalau kita membiarkan 3 batang itu terus tumbuh, maka energinya akan terbagi 3 teman-teman, atau terbagi 6 malahan ya, ke 3 jaringan meristem apikal di setiap ujung dan ke 3 jaringan meristem lateral pada bagian seluruh tunas. Nah, kalau kita sediakan satu saja seperti ini, maka energi yang dihasilkan dari akar yang belum terlalu panjang nanti akan terfokus pada meristem apikal pada batang utama dan meristem lateral yang menjadi batang utama, sehingga nanti energi akan terpusat
dan tanaman anggur kita akan cepat besar. Nah, sekarang jika sudah dijarangi, teman-teman disediakan satu batang utama. Sekarang kita lakukan pengikatan dengan menggunakan kabel tis pada batang utama agar dia menempel atau merekat pada tiang-tiang rambatannya nanti, teman-teman. Hari ini update lagi, teman-teman. Ini 10 hari setelah saya waktu itu pangkas. Pada bagian ini saya sisakan satu, dan sekarang anggurnya sudah mulai tambah tinggi, teman-teman. Dan pucuknya ini memperlihatkan terus terubus bagus dan sudah ada sulur-sulurnya. Ini menandakan pertumbuhannya baik. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan ini, teman-teman. Nah, ini adalah tunas yang tumbuh dari batang bawah. Tentu saja ini harus buang. Nah, kalaupun teman mengalami kendala seperti ini, jangan khawatir, teman-teman. Ini bisa kita ikat nanti supaya bagian sambungannya nanti menyatu kembali. Ini namanya adalah tunas air. Nah, tunas air ini harus kita buang sama persis seperti pada saat proses pembuangan dahan yang pertama, teman-teman. Semuanya harus kita buang agar terfokus pada meristem apikal pada ujung batang. Nah, kemudian ini juga ada sulur ya, teman-teman. Nah, sulur-sulur ini juga harus dibuang. Nah, ini sulur ini harus dibuang juga, teman-teman. Selanjutnya, anggur ini kita lilitkan pada kawat yang sudah kita buat seperti ini. Lalu kita ikat menggunakan kabel tis kalau saya ya, biar lebih mudah untuk ini kabel tisnya tertutup, teman-teman.